Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan adalah tahap perkembangan bayi yang sangat dinantikan oleh para orang tua, apalagi kalau bayinya sudah menginjak 1 tahun, ya kan? Tapi tenang, ayah dan bunda jangan khawatir dulu ya jika bayinya belum bisa berjalan sampai usianya 18 bulan. Karena batas normal bayi bisa berjalan itu adalah di usia 18 bulan atau 1,5 tahun. Nah, jika bayinya belum bisa berjalan di usia tersebut, baru deh boleh khawatir dan segera periksakan ke dokter. Maka dari itu, sebelum terlambat dibutuhkan stimulasi. Di sini aku akan sharing bagaimana cara aku menstimulasi Jasmine sampai ia bisa berjalan. Cuma 2 minggu aja loh, semoga bisa diterapkan juga kepada bayi bunda-bunda ya. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Sebelum memulai stimulasi berjalan, hal pertama pastikan dulu bayi kita sudah menunjukkan tanda bahwa dia siap untuk belajar berjalan. Bisa dilihat ketika bayi sudah bisa merangkak dan mulai berusaha berdiri dengan bantuan sesuatu, lalu mulai melangkah merambat. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti bayi kita sudah siap untuk berjalan. Tinggal kita bantu saja dia agar bisa cepat jalan. Yang pertama, pastinya kita latih dulu si kecil untuk bisa berdiri sendiri dulu ya. Yang bisa kita lakukan yaitu mengajak bayi belajar berdiri dengan bantuan sesuatu dengan cara menarik perhatian si kecil dengan mainan dan taruh mainan tersebut di tempat yang agak tinggi seperti meja atau kursi, lalu biarkan dia meraihnya. Kalau bayi terlihat sudah mantap dalam berdiri walaupun dengan bantuan, maka selanjutnya kita bantu bayi untuk berdiri sendiri tanpa bantuan. Caranya, bantu bayi berdiri lalu lepaskan dan hitung berapa lama dia mampu berdiri sebelum jatuh, lalu beri pujian atau tepuk tangan yang meriah saat dia mampu bertahan. Selanjutnya, latih bayi untuk berdiri sendiri dari posisi duduk dengan cara biarkan bayi meraih mainan atau benda yang menarik perhatiannya di posisi atas, biarkan bayi berusaha meraihnya. Nah, kalau bayi sudah mampu berdiri sendiri tanpa bantuan, selanjutnya tinggal menunggu langkah pertamanya. Kalau Jasmine kemarin bisa berdiri sendiri di usia 11 bulan awal, lalu bisa melangkah pertama kali di usia 11 bulan akhir, dan bisa berjalan lancar di usia 12 bulan. Ayah dan bunda jangan lupa ya untuk memuji langkah pertamanya, berikan pujian yang meriah. Yeay, Jasmine bisa. Lagi yuk. Selanjutnya, biarkan bayi rambatan atau berpindah tempat sambil berpegangan. Bisa di sofa, pinggir kasur, atau apa saja yang kokoh yang bisa untuk bayi berpegangan saat berjalan. Berikan sedikit pancingan agar bayi mau terus berlatih, bisa dengan mainan, makanan, ataupun benda yang menarik perhatian lainnya. Dengan seperti ini, kaki bayi akan terbiasa untuk melangkah. Cara selanjutnya, ajak bayi main dorong-dorong kursi atau galon. Jadi tidak perlu membeli alat khusus seperti push walker ya. Cukup manfaatkan yang ada saja. Lagian sayang, makanya kan cuma sebentar. Nah, dengan mendorong kursi seperti ini, membantu melatih keseimbangan dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Oh iya, biarkan bayi berjalan tanpa alas kaki dulu ya. Ini untuk memudahkan bayi menapak dan cepat belajar keseimbangan juga koordinasi. Dengan bertelanjang kaki juga akan membantunya membentuk otot kaki dan menguatkan pergelangan kakinya. Jadi pastikan lantai atau permukaan yang diinjak bayi aman dari yang berbahaya ya, seperti benda tajam atau yang lainnya. Selanjutnya, ini adalah cara yang paling umum dilakukan untuk melatih bayi berjalan, yaitu titah. Ini merupakan stimulasi terbaik yang sudah diterapkan oleh banyak orang ya. Ayah dan bunda bisa memegang tangan bayi dari belakang atau juga bisa sesekali dari arah depan.
jika bayi sudah dirasa lebih kuat dalam berjalan, coba gandeng bayi dengan satu tangan dan mencoba melangkah bersama. Di sini bayi akan berusaha menyeimbangkan dirinya sendiri saat berjalan, sehingga bayi akan lebih terlatih. Tapi ayah dan bunda harus tetap waspada ya jika sesekali bayi akan terjatuh. Stimulasi selanjutnya adalah dengan belajar menyeberangi kursi. Jika bayi sudah mampu melangkah 2-3 langkah lalu jatuh, coba lanjutkan stimulasinya dengan belajar menyeberangi kursi. Jadi, coba letakkan 2 kursi atau lebih dengan jarak yang tidak terlalu jauh, kira-kira jarak aman untuk bayi melangkah atau sesuaikan dengan kemampuan bayinya ya. Lalu panggil dan semangati ia agar mau melangkah dan menyeberangi kursi. Bisa juga dipancing dengan mainan atau benda yang menarik perhatiannya. Biasanya bayi akan antusias dan senang jika bisa menyeberangi kursi tersebut. Jangan lupa selalu beri pujian jika ia berhasil ya. Yang terakhir, jangan membatasi ruang gerak anak ya. Di usia ini, bayi cenderung lebih hiperaktif, lebih sering bergerak ke sana kemari daripada duduk diam. Tapi memang harus seperti itu, daripada anak kita hanya duduk saja, malah pusing juga ya bun. Jadi biarkan anak mengeksplorasi ruangan yang ada di rumah kita selagi masih aman, bukan area dapur ataupun kamar mandi. Dan singkirkan dulu benda-benda yang mungkin berbahaya seperti kabel ataupun yang lainnya. Nah, kalau Jasmine ini seneng banget berjalan merambat keluar rumah, apalagi di sebelah ada warung. Kalau sampai keluar rumah seperti Jasmine, harus lebih ekstra mengawasinya. Jadi, biarkan bayi mau kemana, jangan terlalu mengekang atau membatasinya, karena dengan seperti ini, bayi akan lebih banyak pengalamannya, sehingga akan lebih cepat jalan. Yang penting areanya masih aman dan selalu dalam pengawasan ya. Terbukti dalam 2 minggu saja Jasmine sudah bisa jalan sejak mulai bisa berdiri sendiri dan memulai langkah pertamanya. Kini Jasmine sudah 13 bulan udah lancar banget jalannya dan seneng banget kalau diajak bermain ke sekolahan di seberang rumah. Nah, itu tadi beberapa stimulasi yang sudah Jasmine lewati sampai bisa berjalan. Stimulasi ini sangat menyenangkan loh, memperhatikan perkembangan si kecil sambil menemani dan mengajaknya bermain. Tapi tetap perhatikan kemampuan bayi ya. Jika bayi belum bisa atau belum mau melakukan salah satu stimulasinya, jangan dipaksakan, kita ikuti saja perkembangannya. Karena kemampuan atau perkembangan tiap bayi itu berbeda, ada yang cepat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih untuk melewati prosesnya. Jadi selalu positive thinking dan juga jangan ciut ya ketika orang membandingkan bayinya dengan bayi kita. Terus saja ajak bayi bermain sambil distimulasi, insya Allah bisa cepat jalan. Oke, sekian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Dan bagi yang belum subscribe, klik juga tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.